Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita masih boleh ada di pagi hari ini, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menjagai, dan Tuhan yang menolong kehidupan kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tidak bisa dipungkiri saudara, kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dengan orang-orang di sekitar kita. Entah itu keluarga kita, entah itu tetangga, ataupun orang-orang di lingkungan kita. Dan di saat kita menjalani kehidupan sehari-hari kita, ada kalanya orang-orang sekitar kita membutuhkan yang namanya pertolongan, memerlukan yang namanya pertolongan daripada kita. Tidak bisa dipungkiri juga terkadang kita yang butuh pertolongan dari orang lain. Dan firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita supaya kita saling tolong-menolong. Kalau di dalam firman Tuhan, firman Allah yang hidup, Galatia 6 ayat 2 ini berkata, ikutlah merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Dengan demikian saudara menaati perintah Tuhan kita. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata begini, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian menaati perintah Kristus. Jadi hendaklah kita itu saling membantu, hendaklah kita itu saling tolong menolong. Karena di saat kita melakukan itu, firman Tuhan katakan kita sedang menaati hukum Kristus. Kita sedang menaati perintah Tuhan. Kita sedang melakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau belajar dari sebuah cerita yang ada di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Itu di dalam terjemahan baru. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, namun saudara telah melakukan hal yang baik dengan menolong saya dalam kesukaran saya sekarang ini. Dalam bahasa Indonesia masa kini berkata, tetapi kalian sudah menolong saya di dalam kesusahan saya, dan apa yang kalian lakukan itu memang baik. Judul perikop dari ayat ini adalah terima kasih atas pemberian jemaat. Di dalam perikop ini Rasul Paulus menceritakan tentang kebaikan dari jemaat di Filipi, di mana mereka selalu membantu dan menolong Rasul Paulus lewat pemberian-pemberian mereka dalam pelayanan Rasul Paulus. Dan saya yakin jemaat di Filipi juga pasti saling membantu dan saling menolong di antara mereka. Jadi jemaat Filipi ini melakukan pelayanan mereka kepada Tuhan lewat pemberian-pemberian mereka terhadap pelayanan Rasul Paulus. Karena mereka percaya di saat mereka memberi, di saat mereka saling membantu, di saat mereka saling tolong-menolong, mereka sedang menaati hukum Kristus. Mereka sedang melakukan perintah Tuhan. Kita lompat di ayatnya yang ke-15. Ayat 15 berkata demikian. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Di ayat ini ada kata hutang dan piutang. Saya tidak tahu bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ayat ini.
Jadi seolah-olah jemaat Filipi memberi terus. Pemberian mereka menjadi hutangnya Rasul Paulus. Bukan seperti itu. Kalau di dalam terjemahan King James Version, di sana dikatakan giving dan receiving. Jadi memberi dan menerima. Kalau di dalam terjemahannya Firman Allah yang hidup juga dikatakan memberi dan menerima. Jadi maksudnya di sini jemaat di Filipi itu menjadi rekan sekerja dalam pelayanan Rasul Paulus. Mereka melayani lewat pemberian mereka, dan Rasul Paulus menerima pemberian mereka, memakai pemberian mereka untuk pelayanan Rasul Paulus. Nah, itu yang terjadi. Ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-19 berkata demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saat kita melakukan hukum Kristus, saat kita melakukan perintah Tuhan, dalam hal pembahasan kita pagi hari ini, yaitu dalam hal tolong menolong, bantu membantu, beri memberi, firman Tuhan katakan Allah akan memenuhi segala keperluan kita, segala kebutuhan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik keperluan jasmani, baik keperluan rohani, dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan di dalam pelayanan kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memasuki hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan, itu semua karena Engkau mengasihi kami. Dan Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Berkati gereja kami, GPDI COTW Temanggung. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Kami mau melangkah di hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.